Baik sobat mancing, selamat datang di Fishing Tackle. Dan kembali saya akan mereview sebuah reel dengan merek Oncak ya, dengan nama reelnya itu Galan yang ukuran 1000. Oke, di sini tertulis 13 plus 1 ball bearing, banyak sekali ya. Kita akan cek. Kemudian di sini kita lihat ini adalah fiturnya. Dragnya 15 kg, aluminium alloy, stainless steel ball bearing. Wah, cukup bagus. Kita akan cek. Kemudian grafit material, one way clutch bearing, power handle, air pump. Oke, kita coba bongkar bagaimana isinya. Ini adalah salah satu reel ekonomis yang saya bongkar. Ya, wah, kesannya mewah sobat mancing, dan bobotnya juga cukup berat ini. Reel dari miliknya Oncak ini. Oke, secara tampilan ini finishingnya cukup bagus menurut saya. Rapi sekali dengan reel untuk ukuran reel ekonomis ya. Oke, kemudian bell wire-nya juga besar. Saya memang suka dengan reel spinning yang punya bell wire yang besar. Kemudian desain by Japan. Oke, kita langsung saja bongkar. Yang pasti ini handle-nya seperti ini ya, hampir mirip dengan T-bar ya, handle model T seperti ini. Oke, kita akan bongkar. Sudah power handle tentunya, atau screen handle. Kemudian kita akan cek bagian spoolnya dulu. Warna emas dan hitam, cukup elegan menurut saya. Belum ada seal di sini di spoolnya. Kemudian kita akan cek bagian untuk bagian troglosernya. Oke. Ada 3 drag washer, kemudian 3 key washer. Biasanya harus sama-sama 3 ya. Ini spoolnya cukup ya. Dan yang menarik menurut saya adalah bagian ini. Ini klikernya bakal cukup keras ini suaranya. Nah, ini airnya juga kenceng banget ya. Kemudian kita akan cek bagian line roller, apakah berisi ball bearing atau tidak. Harusnya berisi ya. Kita akan cek. Oke, ini berisi ball bearing, terlihat di dalamnya. Ball bearing, semoga saja ini memang ball bearing yang kualitasnya stainless steel. Kemudian bell wire-nya besar, dan klikernya juga seperti ini, standar tapi memiliki gerigi yang cukup besar. Dan saya suka bagian ini adalah bagian penguncinya, menggunakan model plastik seperti ini. Cukup bagus meskipun sederhana. Lumayan juga untuk menutupi bagian-bagian ini. Oh, ini ada sealnya. Saya tidak tahu kenapa di sini sealnya ada di sini ya. Mungkin untuk menghalangi air masuk. Yang ada bagian sini. Kenapa tidak di front dragnya? Oke, kemudian kita coba untuk membuka bagian rotor. Untuk bagian rotor
Oke, penguncinya masih standar seperti ini. Oke, rotor rigid saya suka reel oncak ini, grafit. Kemudian, nah ini model yang unik juga menurut saya. Ini ada penutupnya bagian ini. Jadi kalau kita membuka bail arm, ini mengetahui bagian dalamnya juga, kita harus membongkar ini untuk bisa mengakses bagian ini. Oke. Nah, ini masih menggunakan plastik. Kita lihat. Tapi jujur saja secara kualitas untuk bahan-bahannya saya suka ini drill ekonomis ini. Ini plastik ya. Oke, seperti ini. Garis spring guide-nya plastik. Dan ini lever kick. Hanya saja ini masih menggunakan plastik untuk spring guide-nya. Kemudian kita simak yang lain. Ini untuk reel Andromeda ini tidak menggunakan seal ya. Berbeda dengan kemarin saya sempat maksud saya ini adalah reel Galan ya. Untuk reel Galan ini, oncak Galan ini tidak memiliki seal. Beda dengan Andromeda yang memiliki penutup, atau menurut saya itu adalah seal yang bagus agar tidak masuk airnya. Ini tidak memiliki penutup, tapi secara keseluruhan kita akan cek dulu. Di sini kita cek bal bearingnya. Kita akan buka bagian one way. Nanti akan ada kelemahan dan kelebihannya pastinya. Oke, standar seperti ini, dan kita akan cek. Oke, ini kualitas dari pinion. Oke, ini pinion, ini ball bearing yang sudah tertutup, bagus menurut saya. Oke ya, seperti ini. Kemudian memiliki pinion yang cukup besar di ukuran 1000 ya. Kemudian yang berikutnya kita akan coba lihat bagian yang lain, bagian one way nya. Ini rumah daripada ball bearingnya. Kita cek. Oke. Nah, ini adalah one way yang menurut saya standar sih ya untuk reel kelas ekonomis seperti ini. Yap. Dan kita akan coba untuk bongkar bagian body. Oh ya, untuk body di sini ada seal juga. Ya, sederhana seperti ini sealnya. Bagian penutup bodinya. Kita akan bongkar. Oke. Cover bagian bodi belakang. Dan ini tidak lengket dengan magnet, saya rasa cukup bagus. Mudahan saja bisa tahan karat ya. Harusnya akan menjadi nilai plus jika dia tahan karat.
Nah, ini dia untuk bagian dalamnya sobat mancing. Ini belum ada sealnya untuk ball bearingnya. Kemudian untuk drive gear masih standar seperti ini. Yap. Ya, besarannya cuma segini diameternya. Kemudian bagian gigi-giginya ini cukup besar sih menurut saya, bagus. Cuman untuk kualitasnya saya rasa ini adalah zinc standar saja. Kemudian bagian yang di dalamnya ini cukup bagus dengan menggunakan satu slider bar. Kemudian di atas juga ada penahannya, ada holdernya di sini. Jadi cukup bagus menurut saya. Kemudian yang lain-lain untuk bagian ini di sini juga belum tertutup ya untuk bagian ball bearingnya. Oke, baik sobat mancing, menarik kesimpulan untuk reel satu ini memang reel-reel di harga ekonomis kebanyakan memang seperti ini. Hanya saja di sini kita akan melihat dari jumlah ball bearing dulu ya, karena kebanyakan orang mengatakan seperti itu agar smooth itu ball bearingnya harus banyak. Tapi menurut saya sih tergantung juga ball bearingnya, itu tergantung kualitas ball bearing juga. Jadi kita akan cek ball bearingnya ada 1 di bagian one way, kemudian 2, 3 ya di bagian, ada 2 di bagian body, kemudian baru 3 kita temukan, kemudian 4 pada bagian one way maksud saya di bagian line ruler ini ya, di bagian line ruler tadi ada, oh ya ini dia. Jadi ada 4 ball bearing yang saya temukan di reel satu ini. Oke, 4 ball bearing, kemudian 1 roller bearing tentunya yang ada di sini. Nah, kemudian untuk kelebihan daripada reel satu ini adalah menurut saya ada pada bagian main shaft dan kemudian bagian slidernya yang ada holder dan juga slider barnya. Kemudian sudah power handle, kemudian juga sudah memiliki beberapa ini ya penutup seperti ini, simple tapi berguna. Kemudian ada sealnya juga. Kemudian clicker juga cukup keras di sini ya, seperti ini. Dan kemudian untuk rotor saya suka, ini kualitasnya bagus menurut saya untuk kelas harga ekonomis. Dan juga kualitas yang lainnya ya cukup bagus menurut saya. Nah, kemudian kelemahannya adalah ini masih belum ada seal. Jika kita mancing di laut harus berhati-hati dan harus membersihkannya. Kemudian juga kelemahan yang lain itu ada pada bagian ini bell spring gate-nya yang masih plastik ya. Kemudian ada juga bagian yang one way-nya yang masih belum ada penutupnya. Dan kemudian untuk dragnya ya, regulationnya ada hanya 2 saja, kenapa tidak 3 sekalian. Dan kemudian yang lain-lain tentunya masih di standar harga ekonomis. Tapi menurut saya sih untuk reel satu ini bahannya cukup bagus ya menurut saya. Jadi lumayan sih untuk direkomendasikan untuk memancing di kelas ultralight ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.